Kemarin WA aku ya? Iya. Nah, terus mau cerita apa? Saya mau cerita masalah yang dihadapi oleh anak-anak saya di dalam kelas. Emang ada apa dengan kelasnya? Kelas saya anak-anak semakin menurun dalam mengikuti e-learning. Satu kelas berapa jumlahnya? 38. 38. Untuk bulan Januari yang ikut e-learning berapa? Januari masih 20 orang. Terus untuk bulan Februari? Bulan Februari jadi 15. Menurun ya? Tentu itu masalah. Bagaimana ya mengatasinya? Kalau mengatasi, saya sudah melewati soal lewat WA, Pak Guru di kelas, orang tua, makan home visit saya sudah lakukan. Tetapi hasilnya masih biasa-biasa saja, masih tetap seperti itu. Apakah tidak ada cara yang lain yang mungkin Ibu Erin pernah dengar dari teman-teman yang lain? Nah, cara yang lain yaitu saya ingin ada belajar tatap muka walaupun cuma sebentar. Itu usulannya, Iya, itu rencananya. Iya. Apakah sudah diusulkan ke kurikulum? Sudah. Terus apa tanggapannya kurikulum? Kurikulum sebenarnya menanggapinya secara positif, tetapi itu harus dibicarakan dari pihak dinas pendidikan, lalu dibicarakan lagi di dalam forum yang terbuka. Tetapi untuk saat ini Jayapura sedang dalam corona tingkat tinggi. Nah, berarti kan apa yang Ibu Erin inginkan itu melalui pertemuan tatap muka kan nggak bisa terwujud. Tadi kan katanya anak-anaknya makin menurun, kemudian orang tua dihubungi juga responnya juga kurang gitu. Terus menurut Bu Erin kira-kira solusinya yang lain apa? Pernah tanya teman-teman yang wali kelas yang lain nggak? Ada sih teman wali kelas 7, mereka membuat absen di mana itu? Di WA, tapi juga nanti absen di e-learning. Jadi mereka kasih cocok setiap pagi siswa absen dulu atas nama siapa-siapa, lalu nanti gurunya mencocokkan absen itu dengan absen di e-learning. Itu pengalaman siapa ya, Bu? Pak Guru Agama Kristen. Terus hasil dari pengamatan Ibu dan sharingnya dia itu bagaimana? Menurut dia berhasil. Ya. Berarti itu menjadi salah satu solusi ya? Iya, menjadi salah satu solusi. Terus apa lagi ya? Ada lagi nggak yang lain? Oh, itu kan yang tadi daring. Terus bagaimana dengan yang di luring? Kalau misalnya 39 siswa hanya 20 yang daring, berarti ada 19 siswa luring. 18 siswa luring. Kemudian di bulan Februari 15 siswa yang daring, berarti nanti jadi 23 yang luring. Itu gimana ngatasinya? Saya sering kali ngatasinya, kalau home visit saya sering kalau tidak ketemu orang tua anaknya, saya suruh teman-temannya hubungi anaknya, suruh datang ambil, datang ke sekolah ngambil temannya. Jadi misalnya saya telepon Gabriel, tolong hubungi teman yang di samping rumahmu, misalnya Gabriel teman sama Yance Yoko yang tidak punya HP, tidak punya apa, nanti dari Gabriel sampaikan di Yance ke sekolah ambil. Terus waktu dia ambil, dia kembalikan lagi nggak? Itu juga kendala di situ. Ada anak yang ambil tapi tidak kembalikan. Itu masalah juga. Itu juga masalah. Percuma saja doang ambil tapi tidak kembalikan. Kira-kira solusinya apa tuh, Bu? Pernah itu kita lakukan pada saat ulangan PTS tahun lalu ya. Itu kita harus di sana, jadi kita tungguin anaknya untuk mengerjakan soal dan kita angkat lembar jawabannya. Jadi datang ke rumahnya, Ibu Erin lakukan datang ke rumahnya, tunggu dia kerjakan. Itu kan kalau lagi ujian tengah semester atau ujian. Tapi kalau lagi proses belajar, masa seperti itu setiap hari beberapa anak itu kan repot juga. Solusi yang lain ada? Solusi yang lain apa dia? Pernah dengar nggak? Pernah dengar waktu guru-guru yang lain? Mana tahu masalah yang sama mereka pernah mengatasi masalah seperti itu. Kalau guru kelas 7 mereka telepon orang tuanya respect dan anaknya datang. Kalau misalnya anak-anak yang luring, tadi kan katanya mereka dipanggil, terus ambil soal materi terus pulang. Nah, masalahnya tadi apa? Mereka tidak mengembalikan. Nah, sama aja bohong kan? Terus apa nggak ada cara lain untuk mengatasi hal itu supaya soalnya bisa kembali, mereka bisa kerjakan? Jadi saya berpikir bahwa sebaiknya mereka kerjakan saja di sekolah, terus dikembalikan. Iya, itu baru salah satu solusi juga menurut saya. Jadi mereka datang ke sekolah, gimana tadi mereka datang ke sekolah, mereka mengerjakan, terus mereka pulang. Jadi tidak usah bawa soal materi ke rumah.
itu kan sebenarnya hampir sama dengan saya bilang pertemuan kelas 9. Mereka datang mengerjakan terus mereka pulang. Iya, tapi kan pertemuan kelas 9 tadi kan belum bisa. Iya. Jadi memang harus nggak bisa kumpul rame-rame. Kalau hubungi mereka rame-rame, nanti misalnya satu kelas 19 orang datang, tiap kelas 19 kan jadi penuh. Kan kemarin bahasanya begini, kelas 9 masuk tetapi mereka pakai 2 sesi atau 3 sesi. Maksudnya setengah datang jam 8 sampai jam 10, setengah lagi datang dari jam 10 sampai jam 12, setengahnya lagi yang terakhir datang dari jam 12 sampai jam 2. Guru-guru siap ya untuk 3 sesi? Suka dan tidak suka harus siap. Kan nanti rolling, misalnya hari ini agama, jadi seperti pelajaran manual saja begitu. Harus jam pelajarannya agama, habis agama bahasa Indonesia. Jadi 2 jam yang hari ini ngajar, misalnya di 9A sesi pertama itu agama, 9A sesi kedua agama. Jadi agama full satu hari itu, mungkin begitu. Nanti besok pelajaran lain-lain. Ini ada berapa kelas saya? 11 kelas toh? Ya, jadi maksudnya sepertiga itu di jam pertama belajar agama semua. Maksudnya bukan, misalnya agama di satu kelas toh? Misalnya kelas 9D agama. Jadi dia full agama satu hari itu. Nanti kelas 9A misalnya, dia full matematika dari jam pertama sampai jam terakhir. Jadi besok rolling lagi, misalnya saya di kelas A, begitu. Berarti kalau ibu buat kayak begitu, ada 10-12 kelas loh. Bagaimana? Memungkinkan kan 10 kelas itu hari cuma 7 loh, kalau setiap hari satu mata pelajaran. Ibu buat agama di kelas 9A. Hari Selasa 9B, Rabu 9C. Ibu, saya minta maaf ya, tetapi yang seingat saya penilaian yang paling konkret itu sekarang kan 7 mata pelajaran. 3 mata pelajaran itu kan bisa diberikan tugas, misalnya PJOK, seni budaya, prakarya. Mereka tidak masuk ujian nasional toh. Jadi mereka, iya maksudnya saya 7 itu 7 hari loh, kita hari kerja 5 loh. Juga sih, beda juga. Bisa ulangi sekali lagi apa kira-kira yang akan Ibu Erin lakukan untuk mengatasi masalah yang di kelasnya Bu Erin untuk e-learning ini? Jadi untuk mengatasinya, yang pertama adalah saya membuat daftar hadir di WA, nanti kaitkan dengan daftar hadir di daring, iya, e-learning daring, nanti dikaitkan jadi supaya siswa bisa dipantau. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang luring punya itu siswa mengerjakannya di sekolah saja, tidak perlu dibawa pulang. Lalu yang terakhir, sedapat mungkin kalau ada waktu siswa bisa diadakan tatap muka dengan protokol kesehatan. Ya, tapi itu masih usul. Ya, kalau begitu Bu Mary, terima kasih banyak atas waktunya kepada saya. Oke Bu Erin, makasih. Semoga ada jalan keluar untuk kelasnya. Ya, selamat siang.